cerita sedikit masalah saya, Mem. Cerita sedikit masalahmu, ada apa lagi denganmu? Loh, aja mau speaker dong. Itu. Ya, Mem? Jangan di speaker. Ada apa? Enggak, Mem, enggak di speaker kok. Kenapa sayang? Itu kemarin kan saya udah chatting sama Mem kan. Mungkin Mem sibuk nggak bisa baca. Saya dari tanggal 20 udah diambil majikan sampai sekarang saya di karantina gara-gara cuman kayak gitu loh, Mem. Oke, gara-gara kayak gitu gimana sih, sebentar? Kayak gitu, kayak gitu, Mem. Terus? Dan kamu positif? Tenggorokan saya Sebentar. virus, Mem. Kamu di karantina sama majikan gara gitu? Iya. Terus? Nah, terus kan sekarang kan saya gini loh. Dia bilang sama agensi, masa saya gaji dia nggak kerja gitu loh, Mem. Terus? Dia bilang seharusnya kan saya tanggal ikut peraturan agensi saya itu tanggal 17 gajian gitu loh, Mem. Terus? Tapi majikan ini bilang dia kan selama ini nggak kerja, saya gaji tanggal 1 gitu, Mem. Oke, terus? Nah, terus selama saya karantina ini adalah ganti libur saya. Jadi saya udah itu di karantina 10 hari lebih, udah 2 minggu. Terus? Saya itu nggak bisa libur gitu loh, itu ganti libur saya gitu. Oke, terus? Nah, terus kemarin kan saya bilang sama agensi, saya gimana ini, Mem, saya nggak kerja, cuma masalah secuil kayak gitu saya nggak kerja. Itu majikan bilang langsung, kamu itu terlalu egois gitu loh. Terus? Dia bilang kamu itu terlalu egois, nggak mikir kesehatan. Aku bilang aku udah sehat, Mem, aku udah sehat gitu loh. Enggak, kamu kemarin itu pakai jaket aja, masih pakai jaket kok, berarti kamu demam gitu loh. Aku nggak pakai jaket, dia bilang kamu nggak bisa jaga kesehatan. Aku pakai jaket, dia bilang kamu itu sakit. Kamu bilang udah sehat, tapi kamu masih sakit gitu loh. Jadi aku di sini serba salah gitu loh. Agensi juga bilang sabar. Saya udah 15 hari lagi udah sebulan loh, Mem, di Hong Kong tapi nggak kerja kayak gini. Saya cuma mau kerja gitu loh, Mem. Kalau memang dia nggak mau saya, kenapa nggak dikeluarin aja gitu loh. Oke, kamu sudah ek belum? Saya cuma ex Malaysia, Mem, tapi kan di sini dibilang non. Oke, kita ambil positifnya aja ya. Kita jangan berpikiran negatif. Kalau kita berbicara peraturan, apa yang dilakukan majikanmu adalah salah. Jadi, kenapa suaraku mantul? Enggak, Mem, saya nggak ada itu. Suaraku mantul soalnya. Oke, sekarang sudah enggak. Iya, Pak. Oke, jadi saya lebih memilih. Saya nggak ada speaker, Mem, saya bikin suaranya kecil kok. Oke, saya lebih memilih untuk berpikiran positif. Sekarang kamu sudah mulai kerja apa belum? Belum, Mem. Oke, dan kapan kamu diizinkan keluar dari situ, dari karantina? Ini kan semalam dia bilang itu dia besok ambil. Tapi sedangkan sekarang posisi saya memang karena terlalu banyak mikir, saya itu stres atau gimana, jadi saya sekarang demam gitu, Mem. Tapi saya makan obat, nah itu akan semakin majikan saya nggak bakalan mau ambil saya gitu. Oke, sekali Jadi lagi. saya itu nggak bakalan keluar kalau memang majikan saya bilang 100% harus sembuh gitu loh, Mem. Saya mau gimana, saya pengen kerja loh, Mem. Oke, sekali lagi dengarkan saya bicara bahwa kalau kamu sendiri berpikiran negatif, maka kamu tidak akan pernah sembuh. Karena sakit itu bukan karena penyakit, sakit itu dari hatimu juga. Faham? Jadi, Ya paham. kamu sendiri harus berdiri di atas kakimu sendiri dan mengatakan bahwa kamu sehat. Iya, Mem. Bahwa kamu sehat. Suaraku mantul, Dok. Enggak kok, Mem. Mantul. Sekarang enggak? Enggak, cuma saya sendiri kok di sini, enggak ada siapa. Suaraku mantul, Dok. Paham nggak sih maksud saya? Iya, Mem, tapi saya nggak ada speaker loh. Saya nggak tahu, kadang mantul, kadang enggak. Kan lucu saya dengerin suara saya sendiri. Iya, Mem, tapi saya nggak ada speaker. Oke, dengarkan sekali lagi saya bicara nih. Kalau saya sendiri, saya berpikiran positif. Ya udah, nggak apa-apa nih, kamu nggak kerja, jaga kesehatanmu. Kamu keluar dari situ harus lebih sehat lagi. Kan waktunya kamu di karantina, Kak. Saya nggak tahu suara saya mantul. Nggak kedengaran.
Suara saya mantul, karena itu saya diem, Mbak. Tapi saya nggak ada speaker, Nek. Ya saya nggak tahu, tapi suaranya mantul. Kamu casin mungkin HP-mu. Jangan di sini ada. Jangan dicas HP-nya. Jangan dicas HP-nya. Sudah? Saya bikin suara kecil kok. Bukan masalah suara kecil enggaknya sayang, mantul. Paham nggak sih mantul? Iya, paham ya. Saya boleh bicara sekarang? Halo? Saya sudah bisa bicara sekarang? Oke, Ma'am. Oke, pertama kamu harus punya pikiran positif sendiri. Dan nggak apa-apa dong kamu nggak kerja, jaga kesehatanmu sendiri. Mbak matiin aja teleponnya sayang, karena suaraku mantul terus deh. Oke, baik, Ma'am. Saya nggak bisa ngomong, Mbak. Suara saya kemantul terus. Jadi kalau saya pribadi berkata bahwa lebih baik berpikiran positif dengan apa yang terjadi. Kamu sekarang di karantina nih, nggak ada masalah di karantina. Nggak digaji ya, memang nggak kerja, masa iya mau digaji, kan lucu juga. Dan dari situlah kamu harus belajar. Di saat kamu di karantina itu adalah saat kamu belajar. Belajar bahasa, belajar masak. Jadi bukannya di karantina malah stres, malah lebih sakit lagi. Nah, pikirannya negatif. Kamu sudah nyampe Hongkong, ya biarin aja di karantina. Tetap punya pikiran positif. Pikiran positif. Weni suruh dia dengerin konten ini dulu, Wen. Telepon dia dan suruh dia dengerin aja. Jadi lebih baik berpikiran positif dengan apa yang terjadi. Ini teguran dari Tuhan. Ya Tuhan kasih kamu kesempatan belajar di sini. Sama aja kok seandainya kamu tidak diterbangkan dari Indonesia, kamu juga tidak mendapatkan gaji kok. Sama aja. Jadi kita punya prinsip bahwa gak apa-apa. Udah nyampe Hongkong belajar. Belajar dan belajar dan belajar. Lebih baik haus, lebih baik lapar dengan pelajaran. Daripada kita sok pinter, merasa pinter dan merasa tahu segalanya. Padahal kita sama-sama manusia biasa. Jadi buat teman-teman nih, sekali lagi, kasih dia kekuatan. Ini Kak bilang sama dia, kasih dia kekuatan, kasih dia motivasi untuk berpikiran positif. Tapi kalau dia pikirannya negatif, maka auranya akan negatif dan dia tidak akan pernah sembuh. Karena bukan masalah sakitnya, tapi masalah pikirannya. Kenapa tidak dikatakan dalam karantina itu kamu bisa belajar bahasa kok, bisa belajar masak, ngobrol sendiri. Lah kalau kamu bilang saya stres ini Miss, saya lebih gila lagi ini Miss. Jadi kita tidak tahu harus seperti apa. Benar yang dikatakan Mas Danang, ujian. Kan ada yang ujian di PT, ada yang ujian majikan. Oh ada anak baru datang majikannya meninggal juga ada kok. Ya terima aja ujian itu gitu loh. Kenapa harus komplain? Kenapa selalu bilang bahwa kalau kamu nggak suka saya pulangkan saja? Kan kamu tidak tahu di rumah majikan mungkin ada bayinya, ada orang tuanya, atau ada apa yang kesehatannya itu tidak bisa baik atau kesehatannya itu menurun. Jadi jangan berpikiran negatif dulu gitu loh. Ini yang telepon lagi. Halo. Halo. Halo, assalamualaikum.